Peresmian Nafisa Tour and Travel cabang Lubuk Linggau resmi dibuka. Acara berlangsung hikmat dan lancar dan diresmikan langsung oleh Wakil Wali Kota Lubuk Linggau. Kantor Nafisa Tour and Travel cabang Lubuk Linggau resmi beroperasi pada Minggu 23 November 2025. Terlambat di Jalan Yosudarso RT 3 Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Cabang baru ini hadir sebagai fasilitas pelayanan perjalanan umroh bagi masyarakat sekitar. Peresmian berlangsung dalam suasana yang penuh rasa syukur. Prosesi pengutikan pita dilakukan langsung oleh Komisaris Nafisa Tour and Travel Hajah Solihah, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi, Ketua MUI Kota Lubuk Linggau serta Kabak Kesra Kota Lubuk Linggau. Terhadir pula jajaran manajemen pusat termasuk Direktur Siliatul Nafis dan General Manager Haji M. Samsul Mujahidin LC, serta tokoh masyarakat lainnya. Dengan tagline umroh asyik tanpa panik, Nafisa Tour and Travel menegaskan komitmennya memberikan ketenangan bagi para calon jamaah. Seluruh kebutuhan keberangkatan seperti visa dan tiket dipastikan siap jauh sebelum jadwal, sehingga para peserta dapat mempersiapkan diri tanpa beban. Ustadz Yosef MPDI selaku Kepala Cabang mengabarkan perjalanan panjang berdirinya cabang ini sebagai hasil dari doa, musyawarah, dan ikhtiar yang terus-menerus. Ia menjelaskan bahwa pelayanan Nafisa tidak hanya fokus pada keberangkatan umroh, tetapi juga pembinaan spiritual melalui 3 kali pelaksanaan manasik yang diberikan sebelum keberangkatan. Sebagai bentuk kesiapan layanan, kantor cabang telah menyediakan 100 koper jemaah dan akan menambah 250 koper kembali. Bahkan pada awal tahun 1448 Hijriah, mereka akan menargetkan dapat memberangkatkan 5 kelompok jemaah umroh. Ia berharap kehadiran cabang ini menjadi sarana kemudahan bagi masyarakat Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara dalam menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Pada kesempatan yang sama, General Manager Haji Muhammad Samsul Mujahidin LC menerangkan bahwa Nafisa Tour and Travel berdiri sejak tahun 2022 dan berkembang signifikan setelah memperoleh izin resmi PPIU dari Kemenak RI pada tahun 2024. Mewakili pemerintah Kota Lubuk Linggau, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi menyampaikan apresiasinya atas kehadiran layanan umroh di Kota Lubuk Linggau. Menurut dirinya, kehadiran travel umroh profesional dan terpercaya akan memberikan pilihan baru masyarakat sekaligus mendukung visi daerah menuju Linggau Juara. Ia juga menekankan bahwa kualitas pelayanan, terutama saat mendampingi jemaah di Tanah Suci, merupakan faktor penting yang menentukan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di pagi hari yang cukup berbahagia ini kami hadir di tempat ini ya Allah, dalam rangka peresmian Nafisa Tour Travel Haji dan Umroh sekaligus pelepasan jamaah umroh. Mudah-mudahan kami bermohon kepada Allah kiranya seluruh jamaah yang kami hadir pada kesempatan ini senantiasa diberi rahmat, kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada-Nya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Solihah, luar biasa Bapak Ibu. Dengan perjuangan beliau, dengan semangatnya beliau memberi motivasi kepada kami untuk hadirnya Nafisa Tour Travel di Kota Lubuk Linggau ini. Biasanya kalau datang itu perlengkapan, jemaah bayar dulu. Namun kami tidak. Sudah disiapkan 100 koper yang ada di kantor. Dan akan dikirim lagi oleh beliau 250. Dan insya Allah nanti awal tahun 1448, Nafisa Tour and Travel Kota Lubuk Linggau membersamai jemaah 5 grup Nabi. Kedepannya lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup sambutan ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya kalau ada tingkah laku atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Hanya berkah umrohlah bersama Nafisa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Lubuk Linggau terus mendorong hadirnya usaha-usaha kreatif dan jasa profesional seperti ini.
sebagai bagian dari visi kita bersama menuju Linggau Juara dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Navigator and Travel Lubuk Linggau secara resmi dibuka, dan kita semua berdoa mudah-mudahan berkembang dan disenangi oleh seluruh masyarakat, baik yang di Lubuk Linggau maupun yang di sekitar Lubuk Linggau. Demikian, terima kasih. Bila topik kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Nafisah Tour and Travel Kota Lubuk Linggau, keberangkatan pada hari ini tanggal 23 November tahun 2025 dimulai dari Kota Lubuk Linggau, kemudian nanti langsung ke Jakarta dan Jeddah. Kemudian ini merupakan tour leader kita, Ustadz Sapri, biasa sehari-hari kita sebut sebagai Abang Ucok. Nah, ini mewakili dari para jamaah Ibunda Misem Sandik Ramak dari Lahat, Masya Allah. Jadi bukan hanya dari Kota Lubuk Linggau, tapi juga dari Kabupaten Lahat. Nah, ini kecil-kecil ini juga Adinda Eras Linggau Juara. Oke, langsung dilanjuti dengan penyerahan cindera mata dari Nafisah Tour and Travel. Masya Allah, alhamdulillah. 3 pita akan kita potong. 1, 2, 3. Masya Allah, alhamdulillah. Niat yang ikhlas dan hati yang bersih menjadi tempat lahirnya cerita-cerita indah yang dipermudah melangkah tanah suci. Untuk Nafisah Tour and Travel sendiri, kita juga datang di sini setelah ada beberapa jamaah yang ikut serta dengan kita dengan keberangkatan yang kemarin atas kegagalan travel. Untuk berdirinya Nafisah Tour and Travel sendiri sejak tahun 2022. Untuk PPU-nya kita 2023 dan sampai dengan sekarang kita buka cabang di Lubuk Linggau. Alhamdulillah, ini ada kedua kali Satu yang travel dari Linggau. Pertama di bulan September kemarin, kebetulan sekarang berangkat lagi di bulan November, dan insya Allah terbaca lagi di Desember. Dan alhamdulillah keberangkatan yang kedua ini sekaligus peresmian kantor yang langsung diresmikan oleh Bapak Wakil Wali Kota Linggau. Dan alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Alhamdulillah persiapan seperti jagoan kita yaitu Nafisah Tour and Travel umroh asik tanpa panik. Biar jamaah itu tidak panik, kita persiapkan jauh-jauh hari, dari tiketnya, dari hotelnya, dan paling utama dari visanya dan dari siskomannya. Dan alhamdulillah hari ini semuanya sudah siap, dijalan dari jauh-jauh hari dan tinggal berangkat. Semoga jamaah merasakan segala ibadah yang mau bagi masyarakat Sarawak, silakan hubungi kantor Nafisah Tour and Travel cabangnya Linggau, dikomandai oleh Ustaz Yosef, Ustaz Raji, Ustaz Sida, Ustaz Zaindah, Ustaz Sapri, Ustaz Yesi, dan lain-lain. Tinggal datang ke kantor, menyiapkan, nanti dijelaskan persyaratannya di sini. Nanti dibimbing sampai dari imigrasi sampai selesai. Alhamdulillah sekaligus kita dari kehadiran bisa dan atas dan aturan pemerintah kita menyampaikan kepada masyarakat pemerintah bahwa hadirnya bisa ini memang benar-benar legal dan diakui dengan adanya PPU dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nafisah Tour and Travel adalah, kalau ini ke travel ini adalah bisnis, tentu adalah jualan. Jadi yang kita jual adalah perasaan. Kalau perasaan yang dijual tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Maka hadirnya Nafisah ini sesuai dengan PPU kita bahwa umroh asik tanpa panik, kita menginginkan 1 minggu sebelum pemberangkatan itu semua administrasi itu sudah diselesaikan, sehingga jamaah ketika mereka itu bersama keluarga
sama keluarga atau pamitan dengan mereka tidak was-was lagi. Kenapa? Karena mereka sudah pegang administrasinya besar. Selain daripada itu, kita menekankan ke dalam ibadah. Kita menginginkan pulangnya jamaah di Nafisahtur Travel ini menambahkan nilai-nilai ibadah mereka. Salah satu kegiatan kita bahkan kita wajibkan dalam setiap siar kita. Contoh, mereka jam 2 malam harus bangun bersama, melaksanakan sholat taubat bersama, sholat tasbih bersama, dan bermunajat sama-sama, bermuhasabah. Inilah salah satu di antara yang kita tawarkan. Yang kedua, kita selalu memberikan jemaah dengan bekal zikir. Karena terkadang jemaah itu kan bingung. Mungkin bagi mereka yang bisa baca Al-Quran, mungkin bisa mendengarkan Al-Quran. Tapi bagi mereka yang tidak bisa membaca macam kita bekali mereka dengan zikir-zikir yang umumnya. Salah satu contoh misalkan zikirnya Imam Al-Ghazali. Jadi mereka dibekalkan dengan semacam itu. Kita berharap bahwa ini tidak bisa hanya dilihat dipegang, namun Nafisahtur Travel ini adalah bisa dirasakan. Alhamdulillah kantor kita kalau yang lain libur ada libur, tapi kita tidak ada libur dari Senin ke Senin lagi. Nah, semacam itu. Bahkan sampai malam pun kita buka. Bukan hanya pada pelayanan travel saja, tapi Nafisahtur Travel hadir juga menyediakan perlengkapan haji dan umroh. Ini salah satu pilihan semacam ini. Jadi sudah disiapkan. Selain daripada itu, kita ada beberapa rekan kerja sama-sama karena kita makanya mengambilkan manajemen terbuka. Kita tiket misalkan kita booking, kita serkan dengan tim. Bisa keluar sudah kita serkan dengan tim. Dan insya Allah kita ke depannya akan terus bergerak insya Allah nantinya di beberapa kota dan kabupaten. Bahkan kita nanti setelah pulangan ini kita akan ke Riau macam itu insya Allah untuk melakukan kerjasama, dan insya Allah bila ada memungkinkan kita akan bikin kantor di Riau. Untuk Nafisahtur Travel kita tidak punya batasan. Berapapun ada jemaah yang akan diberangkatkan, misalkan kami orang berenam satu keluarga dan menunggu harus full shift, dan itu insya Allah kita berangkat. Dan memang tim kita sudah siap menunggunya nanti yang ada di sana. Misalkan ada satu keluarga ingin dan mau bergabung dengan yang lain, siap untuk kita berangkatkan. Untuk pengembangan, pengembangan Nafisahtur Travel ini, kemarin kita sudah ke Muratara, dan alhamdulillah bersama Ustaz Sandi dalam menjelaskan sebuah kita ini mampu. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau, dengan adanya gerak tinggi Muratara akan menyalakan sama Nafisahtur. Alhamdulillah kita hari ini juga hadir saudara kami, motivator kami, Pak Haji Robi dari Lahap Fikir bersama keluarga hadir kepada ini. Insya Allah mudah-mudahan beliau juga akan mengembangkan Nafisahtur Travel ini. Masya Allah. Target kita nanti di akhir Januari pemberangkatan dan di bulan Ramadan tanggal 15 Ramadan nanti sampai di Shawwal. Dan kita punya cita-cita insya Allah awal musim insya Allah akan dibantu bahkan sampai pemberangkatan jemaah bersama Nafisahtur Travel. Maka daripada itu kami mohon semuanya masyarakat bahwa hadirnya Nafisahtur Travel ini bukan merupakan amanah yang terbaik tidak, namun kami berusaha untuk menjadi yang amanah dan yang terbaik untuk masyarakat sebagai wasilah memenuhi hajat dan dalam ibadah khususnya dalam menjalankan ibadah. Terima kasih. Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan baru saja meluncurkan Legal Clinic Collaboration, sebuah program yang menyatukan layanan hukum terpadu untuk narapidana, tahanan, dan anak binaan. Peluncuran ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dan perjanjian kerjasama secara serentak di seluruh unit pemasyarakatan Sumatera Selatan. Di Kota Lubuk Linggau, acara dihadiri oleh perwakilan Lapas Kelas 3, Surolangun, Rawas, dan Lapas Kelas 2B, 4 Lawang, serta sejumlah pihak penting seperti perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum, dan lembaga non-pemerintah.
Salah satu tokoh yang hadir, Direktur PT Wahana Semesta Linggau Solihin SH, memuji inisiatif kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan menegaskan peran media Linggau Post Group dalam menyebarkan informasi secara transparan. Kepala Lapas Kelas 2 Alubuk Linggau Budi Yuliarno menyebutkan LCC sebagai terobosan yang akan meningkatkan kualitas layanan hukum. Program ini tidak hanya memberikan konsultasi gratis, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi warga binaan tentang hak dan kewajiban mereka. Dengan partisipasi aktif, diharapkan LCC dapat menjadi contoh nyata sinergi lintas sektor, dapat memperkuat perlindungan hukum dan memajukan pemasyarakatan yang humanis. Yang kami hormati kepada wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Bapak Majulah Presiden DIPST hukum, hak dan kewajiban serta tata cara pengacara pengadilan. Hal yang kedua adalah konsultasi hukum untuk menyediakan ruang bagi penerima layanan yang berkonsultasi terkait permasalahan hukum, baik perdata, pidana maupun administrasi. Dan dengan adanya konsultasi hukum ini, masalah yang menghadapi warga binaan dapat memperoleh solusi yang tepat dan sesuai ketentuan peraturan perundang. Kepada Rektor Universitas Bina Islam, kami persilakan. Dilanjutkan dengan Linggau Post Group. Satu, dua, tiga. Mohon izin kepada pihak stakeholder Universitas Bina Insan, Pusbakum Silampari, Linggau Post Media Group, dan Silampari Budgeting Works untuk dapat tetap di tempat. Terima kasih atas penonton yang baik ini, di mana dari masing-masing lembaga kemasyarakatan di masing-masing kota dan kabupaten yang ada di lingkungan Kota Lubuk Linggau, Muratara, dan tentunya Lawang, dan sudah sama-sama kita menandatangani kerjasama tentang LCC, mana program ini sengaja atas kerjasama dan program dari pemerintah pusat tentunya. Karena itu dari lembaga pendidikan tentunya, dari akademisi dan pihak Kalapas juga, marilah kita sama-sama bersatu untuk melaksanakan tugas dan amanah yang baik dari pemerintah pusat ini, kita jalankan dengan sebaik-baiknya tentunya. Saya kira dengan adanya kolaborasi dari pihak akademi, dari pihak pemerintah daerah juga, dari pihak LSM, dan dari pihak stakeholder, tentunya kita akan bisa bersatu untuk mewujudkan pelayanan yang purna kepada masyarakat. Saya kira itu dari saya, dari lembaga akademisi Universitas Bina Insan Linggau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Lapas Linggau untuk kesempatan pada hari ini. Ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Pusat Bantuan Hukum Silampari ini merupakan salah satu 14 dari lembaga organisasi advokat bantuan hukum yang terakreditasi di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi cukup berbangga bahwa
Bakung Silipari ini diwakili dari Kota Lubuk Linggau ini. Kemudian sebelumnya kami ini sudah merupakan mitra dari Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan program-program yang sekarang juga digalakkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini. Jadi ini bukan merupakan hal yang baru bagi kami, ya kan? Jadi kami dengan adanya MOU ini menyambut baik dan kami siap ke depan berkolaborasi untuk mensukseskan program ini. Nah, ke depan semoga program ini dapat berjalan dengan baik dan rasa keadilan terhadap narapidana anak ataupun tahanan yang ada di lapas Kota Lubuk Linggau ini dapat terpenuhi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari LSM Selampari Bodi Timur sangat berterima kasih atas kolaborasi dan kerjasama di bidang hukum LCC, Legal Clinic Flora Besar. Di sini kita bisa untuk membantu narapidana dan yang lain-lain. Semoga kedepannya program ini akan berjalan lancar dan sukses dan diterima oleh yang memerlukan seperti narapidana, yang membutuhkan bantuan hukum dan yang lain-lain. Berasa itu dulu. Terima kasih atas kolaborasinya dan semoga program ini berjalan dengan sukses ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita telah menyaksikan sama-sama dan mengikuti bersama-sama pelaksanaan penandatanganan MOU dalam rangka program pelayanan hukum kolaborasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Linggau. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Linggau, kemudian Lembaga Pemasyarakatan Sarulangu Kabupaten Musirawas Utara telah mengajak kami untuk bekerja sama atau berkolaborasi, khususnya kami dari PES atau media massa dalam rangka mendukung program LCC ini, sehingga kami dari kalangan media bisa mendapatkan informasi secara objektif, secara benar, sehingga informasi yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Linggau dan Lembaga Pemasyarakatan Sarulangu dapat tersampaikan dengan baik, dengan benar dan objektif kepada masyarakat secara luas. Baik itu informasi yang berkaitan program dari Lembaga Pemasyarakatan sendiri maupun informasi-informasi dari warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Linggau dan Lembaga Pemasyarakatan Sarulangu. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga pemenuhan informasi mengenai apa yang diinginkan oleh masyarakat secara umum, baik itu masyarakat Kota Lubuk Linggau, masyarakat Kabupaten Musirawas Utara, dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dapat informasi-informasi yang objektif, sehingga informasi itu dapat memenuhi keinginan masyarakat dari lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Budi Mulyarno dan Pak Muhammad Hasan telah mengajak kami untuk bekerja sama. Mudah-mudahan kerjasama ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apel besar peringatan Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka ke-64 tahun 2025 di Kota Lubuk Linggau berlangsung meriah. Acara tersebut digelar di halaman Diskominfo Kota Lubuk Linggau dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rustam Effendi. Dalam sambutannya, Haji Rustam Effendi menekankan pentingnya kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa dan memperkuat jati diri pramuka. Ia juga menyampaikan pesan bahwa insan pramuka harus siap hadir untuk membantu sesama, terutama masyarakat sekitar. Acara tersebut juga dimeriahkan dengan berbagai perlombaan, seperti Lomba Semarak Gapura, Lomba Pioneering, dan Semarak Andalan, yang bertujuan memperkuat jiwa kemandirian, kedisiplinan, dan kekompakan anggota pramuka. Dalam kesempatan tersebut juga disematkan penghargaan Lencana Pancawarsa kepada tokoh-tokoh yang berkontribusi besar dalam membina dan mendukung gerakan pramuka di Kota Lubuk Linggau. Ketua Pelaksana Dr. Andes Erwin Armaidi menuturkan bahwa penghargaan tersebut dibagi menjadi beberapa kategori. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan memperkuat karakter generasi bangsa. Salam Pramuka. Izinkan saya selaku Ketua Pelaksana kegiatan Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka ke-64 tahun 2025 Wakil Cabang Gerakan Pramuka Kota Lubuk Linggau melaporkan hal-hal sebagai berikut. Hari Ulang Tahun Pramuka ke-64 tahun 2025 Wakil Cabang Gerakan Pramuka Kota Lubuk Linggau. Surat Wakil Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan nomor 13405 tanggal 21 Juli 2025 tentang edaran peringatan Hari Pramuka ke-64 tahun 2025. Pramuka hadir bukan sekedar lambang, tetapi gerakan pembentuk kekuatan jiwa kepemimpinan dan kepedulian sosial generasi muda. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini bertujuan: 1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat karakter kebangsaan generasi muda. 2. Mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, sportivitas, kerjasama, dan kreativitas anggota pramuka. Lagu Indonesia hadirin dimohon duduk. Yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Dwi Dharma, siaga berbakti pada ayah ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Pengucapan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke yang menjadikan seorang pramuka sebagai kader pemimpin bangsa yang paripurna. Kami mengajak kepada seluruh anggota gerakan pramuka untuk terus aktif dalam berbagai bentuk pengabdian masyarakat, hadir di setiap momen-momen krisis seperti saat terjadi
bencana terlibat dalam tim Save and Rescue atau SAR dan penanggulangan bencana lainnya. Pada saat ini, mari kita saksikan penyematan penghargaan. Di tempat kota cerdas berkembang menjadi atas kehadirannya pada hari ini. Dan hadiah dari anak serta Dewan Kerjasama Kota Lubuk Linggau. Linggau juara Ibu. Linggau juara Ibu. Oke, siap. Ke sini Ibu Bapak, di kamera. Izin Ibu Bapak. Iya. Linggau juara. Juara kunci tangan kanan. 1, 2, 3. Salam pramuka. Salam pramuka. 1, 2, 3. Siap, say. Linggau juara. Ya, Cikal. Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Disperinda Kota Lubuk Linggau melaksanakan kegiatan Bazar Murah dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 24 November dan dilaksanakan di setiap kecamatan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Kepala Dinas Disperinda Kota Lubuk Linggau Mediolin Sabtawindu menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaga terjadinya inflasi di Kota Lubuk Linggau. Ia pun juga menghimbau bahwasanya untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau agar datang ke bazar dan gerakan pangan murah yang diadakan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau disesuaikan dengan jadwal yang sudah diberikan di setiap kecamatan. Adapun bahan-bahan pokok yang disediakan untuk masyarakat antara lain beras SPHP sebanyak 2 ton, bawang merah, bawang putih, gula, tepung terigu, minyak, dan masih banyak bahan pokok lainnya. Pemberian secara kon maupun SPHP beras ya, izin foto bersama terlebih dahulu. Yuk, Arel, link suara Ibu. Linggau, Linggau. Budayakan jujur. Kalau sudah dapat, jangan minta lagi. Dan kupon 40 biji sini hanya untuk masyarakat. Dari seluruh rangkaian acara pasar murah di Kecamatan Timur Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan Bazar Murah dalam rangka tahun baru dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Nah, dan juga ada gerakan pangan murah di wilayah Timur 1, karena kita mulai pelaksanaan kegiatan ini dari tanggal 24 sampai dengan selesai di setiap kecamatan. Saat ini hadir di sini adalah dari Bulog SPHP sebanyak 2 ton untuk masyarakat. Untuk per masyarakat ini sebanyak 2 SPHP itu 10 kilo. Kemudian ada distributor yang lain yaitu bawang merah, bawang putih dari Subur, kemudian dari Marco yaitu gula, tepung terigu, kemudian minyak, dan ini
guna untuk menjaga inflasi di Kota Lubuk Linggau. Harga beras saat ini dari Bulog 57.500 per 5 kilo. Kalau bawang di harga 30, ya bawang merah 35.000, bawang putih 30.000. Minyak di harga minyak, ada minyak tawon, ada sip, kemudian minyak rose brand. Acara dibuka oleh staf ahli Bapak Kamaludin. Jadi himbauan kepada masyarakat, silakan datang ke kegiatan bazar murah, kemudian juga gerakan pangan murah, sesuai dengan jadwal mulai tanggal 24 sampai dengan selesai di kecamatan masing-masing. Ini diharapkan antusias masyarakat itu disediakan SPHP beras dari Bulog yang harga 57.500. Kemudian juga mencari kebutuhan barang pokok, silakan ada di Bazar Pasar Murah. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Irawan Hidayat secara resmi mengukuhkan para pemangku adat di Lubuk Linggau. Pengukuhan ratusan anggota pemangku adat kelurahan sekota Lubuk Linggau periode 2025 hingga 2028 telah dilaksanakan di Gedung Kesenian Kota Lubuk Linggau. Dalam sambutannya, Haji Irawan Hidayat menyampaikan apresiasi dan selamat kepada para pemangku adat yang telah dikukuhkan. Ia menekankan bahwa pemangku adat memiliki peran penting sebagai penuntun, penasehat, dan pengayuh masyarakat dalam menjaga kerukunan dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Ia juga berharap agar para pemangku adat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar. Mengudu basah di depan rapat dan keluarga yang baik beredu jika acara penasehat ada. Ya Allah. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Wali Kota Lubuk Linggau Bapak Haji Irawan Hidayat, yang kami hormati Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Bapak Haji Rusam Effendi. Tentang penetapan pengurus lembaga adat masa bakti tahun 2025 tahun 2028 tanggal 24 September tahun 2025. Tujuan sebagai wadah untuk membina, mewujudkan terpeliharanya kelestarian dan mendorong perkembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup berkembang di tengah masyarakat Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah itu sudah bisa direalisasikan, tadi sudah disampaikan oleh penasehat bahwa kenaikan insentifnya menjadi 100%. Karena kami selalu mendapat keluhan dari pemangku adat bahwa insentif hanya sebesar 50.000, tapi dibayarnya di 4 bulan. Nah, ini alhamdulillah kami sudah anggarkan dari yang kami sampaikan kemarin di tahun 2026 itu sudah teranggarkan sampai bulan 12 dan penerimaan insentif itu akan diterima mulai dari bulan April 100.000 per orang per bulan untuk insentif pemangku adat. Artinya kenaikannya 100%, yang semula dari 50.000 untuk penasehat adat insentif 250.000 menjadi 500.000 per bulan. Itu diterima mulai dari bulan April itu. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu pengurus lembaga pemangku adat Kota Lubuk Linggau masa bakti tahun 2025-2028 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, lembaga pemangku adat sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 mempunyai tugas: A.
menyusun rencana kerja. B. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat. C. Menyelesaikan perselisihan adat istiadat kelurahan yang bersangkutan. Linggau nomor 1, Bapak Burhanuddin. Dan seterusnya, Lubuk Linggau Barat 2, Bapak Syariah, dan seterusnya. Timur 1, Saparudin, dan seterusnya. Di kecamatan masing-masing di wilayah Kota Lubuk Linggau, saya ingin bertanya, apakah Anda siap untuk dikukuhkan? Kecamatan Kota Lubuk Linggau sebanyak 360 orang berdasarkan surat keputusan Wali Kota Lubuk Linggau nomor 414/DP3APM/2025 bahwa saudara mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada saudara untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggali dan melestarikan adat guna mensukseskan pembangunan. Haji Rahmat Hidayat di Tangerang. Terima kasih. Hadirin dan silakan duduk kembali. Liga, Liga, Liga. Luar biasa sekali, terima kasih Bapak Ibu. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025, SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau menggelar salah satu rangkaian kegiatan, yaitu pemilihan guru dengan berbagai kategori. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau Mardatila SPDI, yang menerangkan bahwa sekolah ingin memberikan apresiasi kepada guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kategori tersebut diantaranya guru terfavorit, guru terinspiratif, dan guru terdisiplin. Pemilihan guru dilakukan secara online oleh seluruh siswa. Span Epin ya? Krema, ikat pinggang. Benar ibu, benar. Benar. Ikat pinggangnya dulu ya. Oh, foto ulang. Kalau ngomong tadi dia mau mana dia kalau lagi ke itu beda. Nah ini kan positif, beda. Besok kami ngulangi cari yang lainnya ya. Jadi kami ini bawa balik dulu ya. Ya Pak ya. Surat pernyataan ya. Iya. Surat pernyataan ya. Jadi dalam benar.
selamat pagi pemirsa Selampari TV. Kembali lagi bersama kami. Saat ini kami tengah melaporkan dari halaman kantor Camat Lubuk Linggau Timur 2 Kota Lubuk Linggau, dan hari ini tengah dilaksanakan bazar murah untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Nah, jadi untuk gerakan pasar murah ini dilaksanakan di per kecamatan masing-masing ya. Jadi satu hari itu satu kecamatan, dan hari ini dilaksanakan di Lubuk Linggau Timur 2. Tadi sudah dibuka secara langsung oleh asisten 3 Wali Kota Lubuk Linggau dan didampingi oleh Kepala Disperindak Kota Lubuk Linggau. Nah, jadi di sini ada pun bahan-bahan pokok yang disediakan mulai dari beras, kemudian juga minyak, ada juga perbawangan seperti bawang merah, bawang putih, kemudian juga ada tisu, dan juga ada kupon yang juga disediakan senilai Rp10.000. Jadi buat para pemirsa yang ingin mendapatkan harga yang lebih murah, boleh langsung datang ke lokasi yang sudah disediakan ya. Nah, jadi untuk hari ini yang ada di lokasi Sukajadi, Mesat Seni dan sebagainya di kantor Camat Lubuk Linggau Timur 2 tengah diadakan gerakan pasar murah. Jadi buat para pemirsa yang ingin mendapatkan beras, minyak dan juga pertembungan, bawang, tisu dan lainnya, bahan-bahan pokok tersedia di sini ya. Boleh langsung ke kantor Camat Lubuk Linggau Timur 2 Kota Lubuk Linggau. Nah, jadi saat ini juga masyarakat sudah mulai mengantri untuk mendapatkan bahan-bahan pokok dalam rangka kegiatan bazar pasar murah. Jadi ditunggu saja jadwalnya, per kecamatan itu berbeda-beda, jadi satu hari satu kecamatan. Dan untuk hari ini berkesempatan diadakan untuk wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2 Kota Lubuk Linggau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tengah mengasih atau di depan kantor Disperindak Kota Lubuk Linggau. Saat ini tengah diadakan kegiatan pramuka bersama untuk tingkat pelajar se-Kota Lubuk Linggau, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Jadi kegiatan pramuka ini tentu disambut dengan antusias yang tinggi oleh para peserta, terutama para pecinta pramuka, pelajar se-Kota Lubuk Linggau. Jadi ada pun kegiatan hari ini yaitu terlihat para anggota pramuka itu sudah membuat tenda, kemudian membuat sebuah tiang pioneering, contohnya seperti yang di samping ini. Kemudian di sini diikuti oleh banyak sekali para pelajar yang sudah bersama-sama membuat sebuah tenda, dan juga salah satu identik dari pramuka yakni sebuah tiang pioneering seperti ini ya. Baik, kita lihat untuk kegiatannya seperti apa pemirsa. Jadi kurang lebih seperti inilah bentuk tiang pioneering dan juga sebuah tenda yang sudah didirikan bersama-sama oleh para pelajar. Jadi berbagai macam aneka tiang pioneering dan juga
tenda sudah didirikan. Jadi untuk pramuka sendiri ini dibagi menjadi 3 kategori, mulai dari penggalang, penegak, dan juga pangkalan. Jadi ada kategori tingkat SD, kategori tingkat SMP, dan juga SMA. Nah, di sini untuk para pramuka tingkat SD ya. Jadi sebelah kiri ini untuk anak-anak SD. Kalau untuk anak SMA di sini di bagian tengah. Kemudian sebaliknya di sana sebelah ujung itu untuk tingkat SMP. Jadi dibagi per kategorinya. Baik, sepertilah pemirsa suasana dari kegiatan pramuka yang dilaksanakan pada hari ini. Yang meliputan Safari TV melaporkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Ada anak bu sekolah sini kan? Yo Tino, yo ada. Tino kan lanang. Tino, lanang yang pertama. Ini sudah diperiksa aja, aman dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rahmawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, sangat mendukung kegiatan Lomba Foto Guruku Pahlawanku yang diselenggarakan oleh Linggau Pos Online dan Silampari TV dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Semoga siswa kami dapat berkontribusi mengikuti kegiatan ini dan menjadi juara. Linggau juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 SMP 11 Lubuk Linggau mendukung kegiatan Lomba Foto Guruku Pahlawanku yang diadakan Linggau Pos Online dan Silampari TV dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Terjadi kecelakaan di Marga Mulia sebelum pom bensin. Saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan ini belum tahu pastinya gara-gara apa, disebabkan oleh apa. Kita masih tunggu pihak kepolisian lagi mengamankan. Kondisi saat ini ramai oleh masyarakat sekitar yang melihat bagaimana untuk kejadian dan juga kronologisnya. Diharapkan untuk para pemirsa yang berkendara diharapkan tetap berhati-hati dan waspada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemadam kebakaran Kota Lubuk Linggau sudah hadir untuk memadamkan sisa-sisa api. Ada kabel di ujung sana. Iya. Oh, lihat. Sodornya Kak. Kamu. Nah, ayo situlah.
Itu motor, ada motor sih kok habis. Iya, motor tuh. Habis pokoknya sih rumahnya. Uangnya ada. Wah, Mobil awak mana? Mobil ambulan. mobil awak. Kereta dulu, taruh bawah dulu, taruh bawah dulu. Rumah sakit, Pak, tolong, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Nah, jadi hari ini Mimin lagi main ke kebun tetangga. Ini lagi panen jengkol. Nah, jadi tuh di Lubuk Linggau lagi musim jengkol ya. Nah, jadi banyak masyarakat Lubuk Linggau mengolah jengkol untuk dibuat bahan makanan seperti kerupuk keripik dan makanan masakan jengkol yang lainnya. Nah, kira-kira di tempat pemirsa lagi musim jengkol nggak nih? Boleh komen di komentar ya. Tuh, sudah siap untuk diambil. Jangan lupa like, comment, dan share untuk postingan Mimin hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Selamat TV. Kembali kami melaporkan dari lingkungan halaman Masjid Agung Salam Kota Lubuk Linggau. Saat ini tengah ramai berkumpul sanak keluarga dari para jamaah haji asal dari Curup ya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dan saat ini tepat hari ini di tanggal 7 November 2025 hari Jumat. Jadi para jamaah asal Kota Curup akan diberangkatkan menuju Tanah Suci. Dan ini terlihat untuk para sanak keluarga sudah berkumpul untuk menghantarkan keluarganya menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah umroh. Kami doakan semoga para jamaah haji bisa diberikan kelancaran menuju sampai ke Tanah Suci dan bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan bisa khusyuk untuk menjalankan ibadah nanti. Baik, tim liputan Selamat TV melaporkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali kami mengabarkan dari Rumah Sakit Sobirin Lama di Kota Lubuk Linggau, tepatnya di depan Pasar Kalimantan ya. Nah, sore ini Lubuk Linggau tengah dilanda hujan
hujan sore ini. Dan untuk para pemirsa yang ingin berkendara baik itu roda 4 maupun roda 2, terutama dihimbau untuk para pengendara motor ya, kalau misalnya melintasi area di depan rumah Sate Sobiris ini harus berhati-hati karena jalan di sini jalannya tidak rata, banyak lubangnya. Kemudian di sini juga banyak batu kerikil. Ya, di depan kita ini masih banyak sekali batu-batu kerikil, batu-batu kecil seperti itu. Nah, jadi untuk para pemirsa yang ingin pulang ke rumah, hati-hati di jalan, pastikan bawa kendaraan dalam keadaan hati-hati atau tidak usah ngebut ya. Ada di sini banyak sekali batu-batu kecil, jalan berlubang, sehingga ini bisa membuat para pengendara roda 2 ataupun motor ini bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk para pemirsa yang ingin pulang ke rumah, hati-hati di jalan dan pastikan selamat sampai tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.